Ya, oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Danis Kevin Israeli. Saya dari kelas K01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang IoT atau Internet of Things. Dan PowerPoint ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Digital. Baik, langsung saja saya mulaikan. Yang pertama, apa itu IoT atau Internet of Things? IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Selanjutnya, apa latar belakang IoT diperlukan oleh masyarakat secara global? IoT erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0 karena menjadi salah satu unsur utamanya yang berpengaruh dalam banyak proses perindustrian, terutama fungsinya sebagai data miner. IoT bekerja dalam mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang akan diolah menjadi data baru yang lebih bermanfaat. Berbagai macam bidang industri dalam era revolusi industri 4.0 terpengaruh akan IoT. Hal tersebut tentu berdampak baik karena industri bisa menjadi lebih efektif dalam menjalankan kegiatan produksinya. Seperti dalam beberapa contoh industri berikut. Dari mulai industri manufaktur, kesehatan, pertanian, otomotif, hingga tata kota. Selanjutnya, apa konsep dan cara kerja IoT? IoT memiliki tiga elemen utama. Yang pertama, ada yang namanya perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi modul IoT, contohnya gateway dan sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Secara umum, cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur atau operator dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Lalu, apa tantangan dalam menghadapi IoT atau Internet of Things? Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, dan di mana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasionalnya juga yang tergolong sangat mahal, sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Kemudian, apa contoh penerapan IoT pada era pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Yang pertama, di bidang medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus. Bahkan, nanti di masa yang akan datang, seluruh rekaman kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit.
Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan semacam detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang kedua, alat IoT untuk memonitor dan memanajemen kesehatan. Teknologi Internet of Things juga banyak diimplementasikan dalam bidang kesehatan. Beberapa orang membuat inovasi di bidang kesehatan dengan membuat alat yang dapat memantau kesehatan pasien jarak jauh. Data dari sensor yang terpasang pada pasien nantinya akan ditransfer pada operatornya melalui internet. Dengan begitu, dokter bisa menganalisis kesehatan pasien dan menyarankannya praktik klinis ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru contoh yang ketiga, ada namanya smart bike yang bisa menyarankan rute. Kenapa? Karena di era pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam masa PSBB transisi yang sedang diberlakukan saat ini, masyarakat dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan cara berolahraga. Saat ini, masyarakat lebih banyak berolahraga dengan menggunakan sepeda. Jadi, contoh penerapannya adalah smart bike yang dilengkapi dengan teknologi IoT sedemikian rupa sehingga dapat memonitor rute yang dilalui. Saat ini, inovasi pada sepeda ini dirintis oleh perusahaan asal Kanada. Bagaimana hasilnya? Sepeda yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth konektor serta GPS ini dapat berkomunikasi dengan ponsel untuk membuat pengendaranya nyaman berolahraga sepeda. Selain bisa menyarankan pemilihan rute yang nyaman, kendaraan roda 2 ini juga bisa meminimalisir kecelakaan dengan fitur deteksi kendaraan lain. Lalu, bagaimana cara kerja smart bike tersebut? Nah, smart bike ini dilengkapi dengan General Positioning System atau GPS dan beragam sensor serta koneksi Wi-Fi dan Bluetooth untuk memudahkan berkomunikasi dengan ponsel atau jam pintar atau smartwatch. Smart bike dapat mendeteksi kendaraan yang ada di blind spot pengendara untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Jadi terlihat smart bike tersebut mendeteksi adanya blind spot sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan. Lalu, selain itu sepeda ini juga akan merekam data perjalanan ketika digunakan. Misalnya, apakah ada lubang pada rute yang dilewati, bahkan sepeda ini juga dapat merekomendasikan rute yang lebih nyaman untuk dilewati. Lalu, selain itu, sepeda ini terdapat lampu indikator LED berukuran kecil yang tertanam pada bagian kiri dan kanan stang. Lampu LED tersebut akan secara otomatis menyala sebagai petunjuk arah dan rute jalan dengan menggunakan bantuan GPS yang telah diatur pada smartphone kalian. Smart bike ini menggunakan sensor onboard dan konektivitas perangkat, Bluetooth, Wi-Fi, atau internet yang akan tersambung ke smartphone untuk mengetahui dan mengukur berapa besar kalori yang terbakar, jarak tempuh, kecepatan, waktu terbaik, dan masih banyak lagi. Lalu, fitur lain yang menyangkut keamanan pada sepeda ini yaitu kemampuan untuk melacak jika terjadi kasus pencurian, karena sepeda ini menggunakan berbagai konektivitas seperti Bluetooth dan koneksi internet pada smartphone. Jadi, antara pengguna smart bike yang satu dengan yang lainnya dapat saling terhubung. Ya, saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan seputar Internet of Things atau yang bisa dikenal dengan IoT. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.